بعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian kitab An-Nasihatul Waladiyah. Dalam pertemuan kali ini kita akan membacakan dan membahas pada halaman 43 pada subbab terakhir, yaitu tentang luzumul jamaah. Pada subbab terakhir ini, luzumul jamaah, gitu ya, kita pada kajian sekarang ini kita akan bahas tentang luzumul jamaah, itu tepi jamaah. Faltazima at-ta'ata, moko tepono sira loro at-ta'ata ing ta'ah, wa mulazamatal jamaati, lan ana tepi jamaah. Fa inna sultanah, moko satuhune raja, al-jairah, kang zalim, kang lalim, ya. Terus al-zalimah, kang zalim, ini tapi ada perbedaan nanti, ya. Iku arfaku, luwih nasihi bin nasi kelawan manungsa, minal fitnati, tinimbang fitnah, wantilakil aidi, lan ngelepas piro-piro tangan, wal alsinati, lan piro-piro lisan. Pada subbab ini yang dijelaskan di sini adalah tetaplah kita kumpul-kumpul, tetaplah kita mempertahankan jamaah, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita ketahui tentang tetapnya berkumpul-kumpul, yaitu yang pertama, tetaplah kalian berdua untuk taat kepada Allah, dan tetaplah kamu mempertahankan jamaahnya, kumpul-kumpulnya, gitu ya. Kenapa? Karena jamaah di situ dapat membantu kita, gitu ya, untuk saling mendoakan, dapat juga memberikan manfaat kepada kita untuk saling mendukung, gitu ya. Umpamanya adalah jamaah di sini kita anggap sebuah organisasi, maka dalam organisasi itu kita bisa saling berkumpul, kemudian di situ bisa sharing, ya, bisa saling memberikan saran, masukan, dan nasihat. Itu maka Abil Walid kepada putranya itu menganjurkan untuk tetap kita itu mempertahankan jamaah, mempertahankan kumpul-kumpul itu. Kaitannya dengan hal ini adalah fa inna sultan al-ja'ira zalima arfaqu bin nasi minal fitnati wa tilaqil aidi wal alsinati. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwasanya raja yang di situ zalim, ya, raja yang zalim itu lebih mengasihi kepada anak buahnya, kepada rakyatnya, dan itu artinya masih lebih bagus ketimbang kemudian ketimbang kejahatan dari fitnah, dan juga terlepasnya tangan untuk memukul, dan juga terlepas
maksudnya kita tidak bisa mengendalikan mulut kita. Jadi fitnah yang ditimbulkan karena kejahatan dari tangan kita dan lisan kita itu sebenarnya jauh lebih jahat daripada sultan, daripada raja atau pemimpin yang zalim. Jadi pemimpin yang zalim itu masih lebih bagus karena itu masih ada perhatiannya kepada rakyatnya, masih lebih kasihan, masih lebih mengasihi kepada rakyatnya daripada kejahatan yang ditimbulkan oleh fitnah dan juga tidak terkendalinya tangan dan mulut kita. Jadi kalau fitnah ataupun tangan dan lisan kita yang tidak terkendali itu sudah lebih jahat, ya, lebih bahaya akibat yang ditimbulkan daripada kezaliman yang dilakukan oleh sultan, gitu ya, dilakukan oleh raja. Nah, di sini ada istilah al-jair, ada al-zalim, ya. Kalau al-jair itu sudah kelas tinggi, jadi dia melakukan kezalimannya itu sudah dengan terang-terangan, gitu ya, sudah dengan terang-terangan, bahkan kadang-kadang secara masif dilakukannya. Jadi dalam tingkatannya itu jair itu lebih kejam daripada zalim itu. Walaupun sebenarnya kedua-duanya itu adalah tentang sama-sama zalim, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah asyabru ala sultanil jair. Sabar ingatasi raja kang zalim. Fa in rabakuma amrun mimman wulliya alaikuma aw wasalat minhu adiyatun ilaikuma fasbira wangqabida wa tahayyala, ya, ila akhirih. Fa in raba mongko lamun mamangaken kuma ing sira loro. Fa in raba kuma mongko lamun meragukan kuma ing sira loro apa amrun perkara mimman saking wong wuliyah kang dikuasaaken apa man alaikuma ing atase sira loro. Uliyah kang dikuasaaken apa alaikuma ing atase sira loro. Aw salat utawa menimpa minggu saking apa aziyatun biro ilaikuma maring sira loro. Jawabein fasbiro apa sabaro sira loro, wangqabida lan rimo sira loro, wa tahayyala lan usaha sira loro. Saya ulangi, fasbiro moko sabaro sira loro, wangqabida lan rimo sira loro, wa tahayyala lan usaha sira loro, lisor fidalika maring malingaken mungkulu-mungkulu magur angguma saking sira loro. Lisor fidalika maring malingaken mungkulu-mungkulu magur angguma saking sira loro. Bil istinzali kelawan amrih mudhun, wal ihtimali lan memaafkan, ya, mengampuni, wal ijmali dan bagusaken. Wa illa lamun ora istinzal, ihtimal lan ijmal, fakhruja muko mutuwa sira loro, fakhruja muko mutuwa sira loro an baladihi saking negarane ila antas ruha tumeka maring yanto bagus atau patut lakuka maring sira loro apa juhatuhu kebijakane man, wa ta'udu. Sebenarnya juhatun itu bisa juga jadikan tujuan, ya. Tapi yang lebih pas di sini ya kebijakannya. Wa ta'udu lan bali ila lisani maring kebagus, maring agawe bagus ilaikum maring sira loro apa niyatuhu niyate man. Wa iyyakuma lan mudhiya sira loro wa kasratat tadzallumi ing akei menyimpang, wa kasratat tadzallumi ing akei menyimpang
menampilkan diri didikrihi maring nyebut sultan bikobihin kelawan perkara kang elek, kelawan wong kang elek, bikobihin kelawan wong kang elek. Yuk saru kang dilakuti apa sultan anhu sabu kopi. Fa inna dzalika muko satemene mengkono-mengkono mangkur. Fa inna dzalika muko satemene mengkono-mengkono mangkur. Iku la yaziduhu ora nambahi ya se sultan ing wong illa hanakon angin ing marah atau bendu, illa hanakon angin ing bendu atau marah, wabudatan lan benci fi kumahin dalam siratu wariton lan ridho biitrarihi kelawan ambahayani yase mat atau wong di kumah kelawan siratu. Jadi dalam subbab ini yang disampaikan adalah sabar terhadap sultan, terhadap raja yang di situ zalim. Rajanya zalim, pemimpinnya zalim. Maka yang dilakukan di situ adalah harus sabar. Fa in rabakuma amrun mimman uliya alaikuma aw wasalat minhu adiyatun ilaikuma fasbira wa qabila wa tahayyala bisyarti dzalika. Jika ada suatu perkara yang meragukan kamu, di mana perkara itu datangnya adalah dari orang yang memang sudah diserah seorang yang memang sudah diserahkan urusan kamu, sudah diserahi urusan kamu. Artinya pemimpin, guys, mimman uliya alaikuma. Jika ada sesuatu perkara yang di situ meragukan kamu, sedangkan perkara itu datangnya dari seorang pemimpin, atau sekarang ada seorang pemimpin yang selalu menyakiti kamu, apa yang bisa dilakukan? Wasbiro, sabarlah kamu, terimalah itu. Tetapi watahayyala bisyarfi dzalika anhuma, usahalah kamu untuk bisa menghindar dari. Seperti ini yang bisa dilakukan kalau pemimpinnya sudah kadung, yang terpilih itu kadung apa? Jair, sudah zalim. Terus gimana cara bisa menghindarnya itu? Ya bil istinzali wa ihtimali wa ijma'i. Ya, minta kemudian dia itu bisa diturunkan, gitu ya. Nah, dinonaktifkan. Itu yang bisa dilakukan. Kepada siapa? Ya otomatis kepada kepada struktur yang ada di atasnya. Siapa yang berhak melepas jabatannya itu? Nah, kemudian yang kedua adalah kalau tidak kamu mau menurunkan itu atau menurunkan plus mengampuni. Jangan kemudian sudah diturunkan masih saja dihujat, masih saja dibunuh karakternya, gitu ya. Masih saja dia difitnah sembarang, gitu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ketika dia sudah diturunkan, maka yang bisa kita lakukan adalah ihtimal, mengampuni. Kemudian yang berikutnya adalah ijma'. Nah, memperbaiki. Gitu. Jangan kemudian ketika dia sudah diturunkan kok malah kita melanjutkan dengan menjelek-jelekannya, gitu ya, mengumbar kejelekannya, bahkan memfitnah. Wah, itu sudah di luar ajaran kita, gitu ya. Wa illa fakhruja an baladihi. Nah, kalau memang kamu tidak bisa menurunkan dia, kemudian tidak bisa mengampuni dia, tidak bisa memperbaiki dia, gitu ya, ya sudah kamu saja yang keluar dari keluar dari negeri itu atau keluar dari desa itu, gitu ya. Dimana kamu pemimpin itu jadi pemimpin kamu? Apakah di organisasi, apakah di desa, atau di kabupaten, atau yang lain? Silakan kamu aja yang keluar kalau gitu. Toh kamu gak bisa memperbaikinya, ya, malah hatinya gak bisa mengampuninya. Ya berarti kamu yang harus keluar dari organisasi. Ila tasluhanakuma juhatiku, sampai kemudian kebijakannya itu memang bagus, kebijakannya itu memang gitu ya,
saya jelaskan kembali bahwasanya jika ada sebuah urusan yang datangnya dari seorang pemimpin yang kemudian meragukan kamu, atau mungkin juga ada seorang pemimpin yang di situ menyakiti kamu terus, gitu ya, sering menyakiti, apa yang bisa dilakukan? Maka sabarlah dan terimalah, kemudian berusahalah untuk bisa menghindar darinya. Nah, kemudian apa yang lagi bisa dilakukan? Yaitu istinzal, bisa meminta dia untuk diturunkan. Kemudian kamu juga harus siap untuk mengampuninya. Kemudian juga berbuat baik darinya. Kenapa? Karena kalau orang yang sudah dipecat, orang yang sudah dinonaktifkan, itu sudah tidak seharusnya mendapat perlakuan buruk lagi sudah, gitu ya. Maka katanya di sini ya, kamu harus siap untuk bisa mengampuninya dan siap untuk memperbaikinya. Itu. Jangan kemudian sudah dipecat, sudah diturunkan dari jabatannya, itu malah dihujat, gitu ya, ke sana sini. Nah, itu tidak menyelesaikan masalah, gitu ya. Nah, wa illa fakhruja an baladihi. Kalau memang ternyata kamu tidak bisa melakukan istinzal, menurunkan, tidak bisa mengampuni, mengampuninya tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya masih dendam umpamanya. Atau juga ijmal, tidak bisa memperbaiki memperbaiki kondisinya, tidak bisa. Ya sudah, berarti kita yang harus mengalah untuk bisa keluar dari organisasi itu, atau untuk bisa keluar dari tempat di mana berada di bawah kepemimpinannya itu, gitu ya. Sampai nanti yakin bahwasanya ada kebijakan yang bagus, kebijakan yang benar, gitu ya, yang membela kamu sendiri atau juga membela rakyat pada umumnya. Wa ta'awudu ilal ihsani ilaikuma niyatuhu, dan kemudian niatnya itu menjadi niatnya menjadi bagus kembali ya kepada kamu dan rakyat semuanya. Nah, wa iyyakum mau kasratat tadzallumi minhu wa ta'arrud li dzikrihi biqabihin yu'tharu anhu, gitu ya. Takutlah kamu untuk kemudian banyak menyimpang dari kepemimpinannya seorang sultan, ya. Kenapa? Gitu. Kalau terus itu menyimpang, maka terus berseteru antara rakyat dan pemimpinnya, antara anggota organisasi dengan pemimpinnya. Nah, kalau terus di situ menyimpang terus dari yang disampaikan oleh pemimpinnya. Nah, kadang-kadang pemimpin itu, walaupun orang itu menyebutnya sebagai pemimpin yang zalim, tapi tidak semua kebijakan yang dia berikan itu zalim semua, gitu ya. Nah, ketika ada kebijakan yang di situ menunjukkan kezalimannya, maka tidak usah diikuti, tidak usah ditaati. Nah, kalau pas kebijakannya di situ kok ternyata memihak pada rakyat, memihak kepada anggota, gitu ya, ya sudah, itu tetap diikuti. Maka katanya tadi, takutlah kamu untuk terlalu banyak menyimpang dari kepemimpinan itu, walaupun pemimpinnya di situ jair, ya, pemimpinnya di situ zalim. Nah, ada beberapa kebijakan yang baik yang harus diikuti, tidak semuanya ditentang, gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok begitu? Ya karena tadi itu menghindari perseteruan terus, gitu. Kalau tidak begitu, maka terus terjadi pertentangan antara anggota dengan pemimpin. Nah, kamu katanya di sini juga takutlah untuk menampilkan diri, kemudian membicarakan dia tentang kejelekannya, gitu ya, menampilkan diri demonstrasi untuk kemudian menjelek-jelekan terus, gitu ya. Nah, cukup kalau bisa pakai jalan aman, gitu ya, aman, tidak usah dengan ta'arrud katanya tadi. Nah, fa inna dzalika la yaziduhu illa hanaqan wa bughdatan fikuma. Yang demikian itu hanya akan menambah kemarahan dan kebencian terhadap kalian. Seperti itu. Tidak menambah yang lain. Tidak menyelesaikan masalah, ya, tetapi hanya menambah kemarahan dan kebenciannya terhadap kalian.
waridon bidrorihi bikuma, dan bahkan itu ridho untuk kemudian membahayakannya. Lanjutannya tarkumuna fasatis sultani, gitu ya, ninggalaken menyaingi raja. Wabadaa atau apa, sultan tadi pemimpin ya. Wabadaa lan mulai siraluru, mulailah ya, mulai siraluru ba'da saddi hadhil abwabi, sausine menutup ikilah piro-piro lawang angkuma saking siraluru bitarki munafasatiman, bitarki munafasatiman kelawan ninggalaken nyaingi wong nafasakuma kang nyaingi sapa man kuma ing sira loro. Wa mutalabatiman, nah ataf ke munafasatiman berarti mentakdir tarkih ya, lan ninggalaken nuntut wong. Wa mutalabatiman lan ninggalaken nuntut wong talabakuma kang talabakuma kang nuntut sapa man kuma ing sira loro. Fa innahu muka satu nisaan iku qad yabda'u, terkadang memulai bihadhil ma'ani kelawan ikilah pira-pira makna sapa man wong, fa'ilnya yabda'u sapa man wong, ya'taqidu kang nikataken sapa man, kang percaya sapa man, annahu ing sakduhune sya'an iku la yatawassalu ora tumeka sapa man minha saking hadhil ma'ani ila mahdzurin maring perkara kang dilarang. Saya ulangi ya, annahu ing satuhune sya'an iku la yatawassalu ora tumeka man minha saking hadhil ma'ani ila mahdzurin maring perkara kang dilarang. Wala yatashabbatsu lan ora berhubungan sapa man minha saking ma'ani bimakruhin kelawan perkara kang dibenci, kelawan perkara kang digetingi, nah dibenci maksudnya ya. Summa yufdi muka kari-kari nekaaken man al amra ing perkara ilama maring barang la yuriduhu kang ora ngarepaken sapa man hu ing ma, wala ya'tamiduhu lan ora percaya sapa man hu ing ma min mukhalafatir raisi saking nulayani pemimpin alladzi yaqharu kang maksa sapa ladzi kang nyereng sapa ladzi man ing wong, sama maksa dengan nyereng itu, man ing wong nawahu dasa hamzah ya, nawahu kang memusuhi sapa man hu ing ladzi, kang musuhi sapa man hu ing ladzi. Wa yaglibu lan ngalahaken sapa ladzi man ing wong ghalabahu kang nentang sapa man hu ing ladzi, kang nentang sapa man hu ing ladzi. Wa adahu lan musuhi sapa man hu ing ladzi. Nah, berikutnya adalah tentang meninggalkan persaingan terhadap raja atau meninggalkan pertentangan terhadap raja. Gimana katanya di sini? Wa bada'a ba'da saddi hadhil abwabi ankuma bitarki munafasatiman nafasakuma. Mulailah kalian setelah menutup pintu-pintu ini. Maksudnya pintu-pintu ini yang mana? Ada pintu di sini. Sini kan tidak menjelaskan tentang pintu ya dari awal. Tapi maksudnya ini adalah kemarin kan kita sudah banyak membahas tentang sultan ya. Nah, jadi dari awal tentang sultan ini ya, kita harus taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf gitu ya. Apalagi
kita harus keluar, tidak boleh keluar dari sultan yang adil, artinya tetap ikut kepemimpinannya. Nah, terus mempertahankan jamaah ya. Kemudian apalagi sabar terhadap sultan yang jair. Nah, kalau kita sudah menutup pintu-pintu ini, artinya kita itu sudah membahas ya bab-bab ini, sudah membahas pintu-pintu ini, maka kemudian mulailah kamu untuk dapat melakukan tarki munafasati manna fasakuma. Kalian kan sudah belajar tentang bab-bab ini, belajar tentang belajar tentang banyak hal yang kaitannya dengan kepemimpinan ya. Mulai dari kemarin itu pembahasan kita. Maka sekarang apa yang harus kita lakukan? Memulai untuk meninggalkan persaingan dengan orang yang menyaingi kamu. Ya, menyaingi kita. Jadi tidak usah kemudian ikut panas gitu ya. Nah, tidak usah kemudian ikut melakukan pertentangan gitu ya. Terus gimana? Wa mutalabati man talabakumah. Bahkan katanya di sini kita juga dianjurkan untuk meninggalkan menuntut orang yang sudah menuntut kita. Gitu ya. Tidak usah ngelayani orang-orang yang melakukan tuntutan sembarang kepada kita, gitu ya. Nah, kita tadi kan sudah mempelajari banyak gitu ya tentang bagaimana jadi rakyat gitu ya. Bagaimana menghadapi rakyat dan menghadapi pemimpin yang jair, bagaimana menghadapi pemimpin yang adil, kan gitu. Nah, makanya yang harus kita lakukan akhirnya seperti ini. Kalau memang ternyata sultannya di situ adalah jair gitu ya, ya sudah, tinggalkan menyaingi mereka. Juga sekarang kita jangan membalas menuntut apa yang mereka tuntut gitu. Fa innahu qad yabda'u bihadhil ma'ani may ya'taqidu annahu la yatawassalu minha ila mahzurin. Kadang-kadang orang yang bisa memulai untuk meninggalkan pertentangan itu adalah orang yang yakin bahwa hal itu tidak mungkin mendatangkan hal yang hal yang terlarang. Gini, maksudnya begini. Jadi kan ada persaingan-persaingan gitu ya. Nah, ada orang yang menganggap persaingan itu tidak mungkin menimbulkan suatu hal yang dilarang. Nah, biasanya orang yang seperti itulah yang kemudian berani memulai tarki munafasati man nafasakumah gitu ya. Karena dianya sendiri tidak yakin. Karena dia sendiri yakin kalau kalau barang itu dapat menyebabkan hal yang terlarang gitu ya. Apalagi wala yatashabbatsu minha bimakruhin. Dia yakin bahwasanya munafasah itu, persaingan dan tuntutan-tuntutan itu tidak kemudian berkaitan dengan hal yang dilarang. Nah, kalau biasanya orang punya keyakinan seperti itu ya, menganggap bahwasanya persaingan itu tidak berhubungan dengan yang makruh, maka kemudian dia berani melakukannya itu. Tsumma yufdil amra ila ma la yuriduhu. Kemudian apa lagi? Ada kadang-kadang kita itu malah melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena ingin meredam pertengkaran. Ya, ingin meredam perselisihan gitu. Cari amannya, ya sudah, akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Nah, bukan berarti kita itu melakukan sesuatu yang tidak baik loh ya. Maksud saya tetap itu dalam koridor yang baik ya, yang benar gitu, tetapi kita melakukannya sebenarnya tidak menginginkan gitulah. Nah, ada beberapa kondisi yang membuat kita itu harus melakukan hal yang seperti itu. Gitu ya, demi apa? Demi menjaga ketertiban, demi menjaga keamanan seperti itu. Nah, kemudian di sini wala ya'tamiduhu min mukhalafatir ra'isil ladzi yaqharu man nawahu wa yaghlibu man ghalabahu wa adahu gitu ya. Nah, kemudian ada juga orang yang tidak percaya bahwasanya bahwasanya kita itu kadang-kadang menentang pemimpin gitu ya. Gunanya untuk apa? Ya mungkin untuk membela
kepentingannya sendiri atau mungkin juga membela kepentingannya orang lain. Seperti itu. Nah, padahal di situ pemimpinnya itu punya kekuasaan, punya kekuatan untuk kemudian bisa memaksa orang yang memusuhi dia. Gitu. Memaksa orang yang memusuhi dia untuk kemudian ikut dengannya. Bisa saja itu seorang pemimpin. Nah, bisa juga dia mengalahkan orang yang selama ini menentang dia dan memusuhi dia. Nah, tetapi gitu ya, tapi ada orang yang kemudian tidak masalah dengan hal itu. Akhirnya dia berani untuk melakukan pertentangan terhadap seorang pemimpin, gitu ya. Nah, katanya Abil Walid kepada putranya ini mengingatkan, ya, mengingatkan untuk tidak melakukan pertentangan kepada siapa? Pemimpin, gitu. Selama yang memimpin itu tetap pada koridor yang benar, gitu ya. Nah, katanya tadi sampai kemudian hal yang teknis juga disampaikan di situ. Apa katanya? Tarkimuna fasatiman nafasakuma. Bahkan kamu seharusnya katanya meninggalkan persaingan dengan orang yang memang sudah menyaingi kamu. Bahkan juga mutalabati man talabakumah, gitu ya. Meninggalkan tuntutan orang yang memang sudah menuntut pada kamu. Nah, ini sudah sangat sangat teknis sekali yang dianjurkan oleh Abil Walid kepada putranya. Berikutnya al-i'tizalu fil fitnati, gitu ya, menghindar dalam fitnah. Al-i'tizalu fil fitnati sini pakai fi ya, tapi maksudnya di sini adalah menghindar dari fitnah. Wa in ra'aituma lan lamun ningali sira loro ahadan ing wong siji qad khalafah. Ahadan ing wong siji qad khalafah kang temen-temen nulayani sapa ahad man ing wong wuliyah kang dikuasaaken ahad alaihi ing atase man au qoma utawa jumeneng sapa ahad alaman ing atase wong usnidah kang disendenaken apa amruhu perkarane ahad ilaihi maring man. Jawabe in fala tardoya moko ojo ridho sira loro fi'lahu ing kelakuane ahad. Wang qabido. Nah, ini ing qabadonya sudah sama min, berbeda dengan yang tadi ya. Wang qabido lan menghindaro sira loro minhu saking ahad. Atau apa menghindar itu, berpalinglah ya. Sira loro minhu saking ahad. Wa aulika lan nutupo sira loro ala anfusukima ing atase pira-pira awak dhewene sira loro al abwabah ing pira-pira lawang. Wa qata'a lan mutusa sira loro bainakuma antarane sira loro wa bainahu lan antarane ahad al asbabah ing pira-pira sebab hatta tanjaliyah sehingga jelas opal fitnatu fitnah wa tangqadiyah lan selesai apa al mihnatu cobaan atau ujian ya. Yes. Jadi katanya di sini jika kamu melihat seseorang yang di situ berselisih dengan orang yang dengan pemimpin, manhulli alaihi itu pemimpin, gitu ya. Kalau ada orang menentang pemimpinnya, atau sekarang qoma alaman usnidah amruhu ilaihi, atau sekarang kamu melihat seseorang yang di situ menentang juga terhadap orang yang yang dipasrai dia, bukan pemimpin sebenarnya, tetapi orang yang dipasrai dia, umpamanya walinya. Kalau umpamanya di pondok ya, pengurusnya kan dipasrai sebenarnya itu oleh siapa? Oleh orang tuanya. Kemudian menentang pengasuh gitu ya. Pengasuh itu sudah diserai urusan kamu itu oleh orang tua. Nah, kalau umpamanya katanya Abil Walid kepada putranya ya, kalau umpamanya kamu itu melihat seseorang yang menentang pemimpin atau menentang orang yang dipasrai kamu oleh siapapun gitu ya,
maka fala tardaya fi'lahu, kamu jangan ridho melihat orang jangan mau kamu melakukan hal yang seperti itu ya. Jangan mau diajak untuk berbuat seperti itu juga oleh dia, umpamanya diajak gitu ya, diajak menentang gitu. Nah, jangan mau itu hal yang tidak bagus. Orang sudah jadi pemimpinnya kok ditentang, orang sudah dipasrai gitu ya, sudah diserahkan sepenuhnya ke dia lah kok ditentang. Itu bukan hal yang bagus gitu loh. Nah, jangan ridho kamu dengan kelakuan seperti itu. Wong qabidha minhu, apalagi hindarilah orang yang seperti itu. Wa uliqu ala anfusikima al abwab, maksudnya kunci pintunya itu tidak harus pintu rumah, pintu bangunan, tidak harus seperti itu ya. Artinya sudah jangan berhubungan gitu loh, jangan berhubungan dengan orang yang suka menentang seperti itu. Waktu abainakuma bainahu al-asbab, juga begitu, putus saja sudah hubungan kamu dengan orang yang seperti itu, yang putus sebab-sebab itu maksudnya apa? Putuskan saja urusan yang itu ada kaitannya dengan orang yang seperti itu, gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Nanti kamu juga akan keseret dengan masalah pertentangan yang dia lakukan, gitu ya. Nah, bisa saja kamu dilibatkan dengan pertentangan itu, gitu. Hatta tanjalial fitnah, sampai nanti fitnah itu sudah betul-betul jelas dan teratasi. Kemudian ujian katanya tadi ya, cobaan itu sudah betul-betul selesai, gitu. Kalau belum jelas masalahnya apa, kamu ikut menentang begitu itu, ya nanti malah kamu yang juga ikut kena getahnya. Nah, sekarang saya ingin bahas sedikit ini lafadz mihnatun. Ini sebenarnya sama saja dengan yang biasanya kamu tahu ya, bahasa Arabnya ujian imtihan kan gitu ya. Itu satu akar kata sebenarnya dengan ini. Imtihan, ini mihnatun ya, mim ha nun. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ada lafadz yang mirip ya, hanya selisih ini aja, mihnatun pakai h. Kalau mihnatun itu apa? Profesi, pekerjaan. Kalau ini mihnatun, cobaan. Jangan jangan rancu ya sama lafadz mihnatun. Kalau mihnatun itu pakai h, itu profesi. Ini mihnah, cobaan atau ujiannya. Sudah, kita lanjutkan. Az-zuhdu fid dunya, zuhud in dalam dunya. Wa iyyakuma lan udhiya sira loro wal istiksarah ing ngalap akeh minat dunya saking dunya. Nyuprih akeh minat dunya saking dunya. Wa hutamaha, lan artane dunya, harta ya. Dan artane dunya. Wa alaikuma, lan netepono sira loro bitawassuti kelawan tengah-tengah fiha ing dalem dunya. Wal kafafi, lan wal kafafis salihih al wafiri minha, gitu ya. Wal kafafi, lan oleh nyegah wong kang soleh al wafiri kang kaya minha saking dunya. Oleh nyegah wong kang soleh al wafiri kang sugih minha saking dunya. Fa innal jam'ah muka saatune ngumpulaken laha maring dunya, wal istiksarah lan amrih akeh minha saking dunya, ma'ama semertane barang fihi kang iku tetep ing dalem ma minasyuli utawi saking sibuk biha kelawan dunya. Lanjutannya wasyarbah, lan wasyarbah ya, kelan kelalaian ya, bin nazari kelawan ningali fiha ing dalam dunya. Apa lagi ya, ada syarbah itu artinya selain kelalaian itu kekacauan. Nah, kekacauan bin nazri kelawan ningali, sebab ningali fiha ing dalam dunya.
Baru ini yang jadi khabarnya innah yang di depan. Fa innal jam'ah tadi ini khabarnya. Apa? Iku yasrifu dorong opo jam'ah wujuhal hasadi ing piro-piro wajah hasud ila sahibiha maring wong kang anduwene dunya. Watom lan wajah-wajah tomak ila jami'iha maring wong kang ngumpulaken dunya. Wal hanakih lan wajah-wajah marah ya. Ada hanak itu maknanya mencekik ya. Ya marah itu. Alal mufaridih ingatasi wong kang ijenan biha kelawan dunya. Nah, ini gini. Ini sebab ini tentang zuhud dalam dunia. Kemudian apa yang dinasihatkan oleh Abil Walid kepada putranya itu hendaklah kamu takut memperbanyak menumpuk-numpuk harta gitu ya. Tidak usah punya kesukaan seperti itu ya. Katanya di sini iya kumah ya. Jadi takutlah kamu, hindarilah gitu ya, menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk keduniaan. Wa'alaikuma bitawassuti fiha. Nah, tengah-tengah itu maksudnya sedang-sedang saja. Nah, hendaklah kamu sedang-sedang saja dalam hal keduniaan. Ya tidak usah kemudian berusaha dari kerja dari pagi sampai malam, nggak berhenti sama sekali sampai tidak sempat sholat gitu ya. Nah, jangan seperti itu. Katanya di sini tawassut saja, sedang-sedang saja dalam hal keduniaan itu. Apalagi ini termasuk alaikuma gitu ya. Jadi hendaklah kamu gimana bisa mengikuti gayanya orang yang soleh itu. Gimana kalau orang soleh itu sudah menganggap cukup saja terhadap kekayaan yang dia miliki. Tidak usah katanya orang Madura gebengkeh gitu ya. Nggak terlalu usaha sampai gila kerja, gila harta. Nah seperti itu jangan sampai terjadi. Fa'inal jam'alaha, karena sungguhnya mengumpulkan harta kemudian memperbanyak harta dengan kesibukan di dalamnya ya. Kemudian apalagi ada juga yang berusaha, ada yang kemudian lalai dengan melihat keduniaan itu semuanya mendorong wajahnya orang-orang hasud untuk kemudian melihat si pemiliknya itu gitu. Orang yang biasanya suka mengumpulkan harta, rajin gitu ya, kemudian dia menumpuk-numpuk harta sampai sibuk sekali gitu ya, itu biasanya malah mengundang orang-orang yang hasud untuk kemudian melihat orang itu. Oh ini kok cek rajin ya, berarti ini banyak ini uangnya, ini kalau kerja dari pagi sampai malam umpamanya gitu ya. Nah itu jadi incaran bagi orang-orang yang hasud gitu ya. Apalagi orang-orang yang tomak. Orang-orang yang tomak juga akhirnya ikut-ikutan apa? Punya rasa untuk menguasai hartanya. Itu kocek rajinnya ya, dari pagi sampai malam kerja gitu ya. Terus biarin aja, nanti kalau sudah banyak tak ambil sama saya itu gitu. Saya ambil gitu. Itu ada apanya? Orang-orang yang hasud, orang-orang yang tomak itu bisa tergiur dengan harta yang dimiliki orang yang itu tadi, yang gila kerja dan gila harta tadi itu. Apalagi wajahnya orang-orang yang biasanya ngelihat orang yang sendirian dengan bawa hartanya. Nah, itu dia berusaha untuk mencekik, berusahanya untuk ngerampok gitu. Gitu. Jadi orang-orang yang biasanya memaksa orang, ngerampok orang itu kalau sudah ngelihat sendirian bersamaan dengan hartanya itu sudah tergiur untuk melakukan kejahatan. Nah, maka katanya di sini pesannya Abil Walid itu ya sudah, tidak usah terlalu seperti itu. Tawassut saja. Apa tawassut? Sedang-sedang saja, gitu ya. Lanjutannya kullu dzi ni'matin, utawi saben-saben wong kang nduweni nikmat iku mahsudun dihasuti. Dihasud.
kullu dzi nikmatin utawi saben-saben wong kang anduweni nikmat iku mahsudun dihasud. Fasultanu muka utawi sultan iku yutamanna diarep-arep apa ayazillah yanto kalau mana aslinya kepleset. Jadi apa ini ya? Keliru, salah gitu. Bisa. Apa ayazillah yanto salah atau keliru sapa sultan zallatan kelawan keliru temenan. Kalau mau dimaknai apa tadi kepleset gitu ya, zallatan kelawan kepleset temenan. Ya tasabbabu kang dadi sebab sultan bihas kelawan zallah ila akhdhima maring ngalap barang azumah kang agung apa ma fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne sultan min malihi saking artane sultan. Saya ulangi, ya tasabbabu dadi sebab sultan biha kelawan zallah ila akhdhima maring ngalap barang azuma kang agung apa ma fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne sultan min malihi saking artane sultan. Wal fasiku utawi wong fasik iku mursadun dibales li khiyanatihi krana khiyanate fasik wa tiyalihi lan ngerampasi ya saya fasik. Wassalihu atau ini juga ideal itu bisa nipu ya, merampas atau nipu. Itu sama-sama kerjaannya fasik gitu. Wassalihu tawi kang salih iku zamun nyacat lahu maring sultan alastiktsarihi ing atase amrih akeh sultan akeh sultan minhu saking ma wahtifalihi lan seneng-senengane sultan yukhafu dikhawatiraken alaihi ing atase sultan apa sedikuhu sapa sedikuhu kancane sultan wa hamimuhu lan sahabat karipe sultan, sahabat akrab ya, sahabat karipe sultan. Wayabuduhu lan benci hu ing sultan min ajlihi saking arae istighfar sapa akhuhu dulure sultan syakikuhu sekandunge sultan in mana'ahu lamun nyegah sultan hu ing mal lam ya'dam muka ora ono sapa sultan la iman ha ing mencela wa in badalahu dan lamun masrahaken sapa sultan hu ing mal lam yajid muka ora nemuaken sultan radiyan ing wong kang ridha ya. La iman tadi ing wong kang mencela ya, ing wong kang nyelo. Sudah. Katanya di sini setiap orang yang memiliki nikmat itu dihasut. Orang cenderung untuk menghasut orang yang sudah memiliki nikmat. Orang yang mendapatkan nikmat. Ya. Wes, ada orang yang sudah ada yang irinya berkembang jadi hasud gitu ya. Nah, itu. Fasultanu yutamanna ayazilla zallatan gitu ya. Sultan itu diharapkan ini kalau raja atau pemimpin ya, itu diharapkan salah langkah oleh orang. Oh, sekarang jadi pejabat, sekarang jadi pemimpin. Nah, itu yang diharapkan adalah keplesetnya. Wes, terus itu ya, dilihat terus oleh orang itu, ini diharapkan dapat berbuat salah langkah gitu ya. Nah, nanti tak demo, nanti umpamanya kalau salah langkah ini
bisa diturunkan nanti ini. Namanya jadi pemimpin mesti sama orang itu begitu, diawasi terus untuk kemudian dilihat, oh ini nanti salah langkah ini, begitu, dilihat terus langkahnya itu. Terus gimana nanti kalau sudah salah langkah gitu ya, bisa kita ambil alih seperti itu. Sekarang kalau orang fasik, orang fasik itu mesti dia itu mendapat balasannya karena khianat dan penipuannya, karena pengkhianatan dan penipuannya. Itu ini seperti sudah rumus hidup, sudah ya, rumus kehidupan itu seperti itu. Kalau jadi pemimpin itu mesti harus siap untuk selalu diteliti, selalu dilihat langkahnya oleh orang banyak. Nah, kalau sudah jadi orang fasik harus sudah siap-siap untuk kemudian bisa mendapat balasan karena pengkhianatan dan penipuannya. Kalau tidak siap dengan itu, ya jadi jangan jadi orang fasik. Seperti itu ya. Kemudian sekarang wassalihu dhammun lahu ala istiktsarihi minhu wa tifalihi. Orang soleh itu mencela ya, mencela terhadap sultan yang di situ hanya memperbanyak kekayaannya sendiri dan kemudian bersenang-senang dengan kekayaan itu. Ini kalau bukan orang yang soleh ya tidak bisa menilai seperti itu. Malah kalau idenya sama gitu ya, malah tidak mencela gitu ya, wah bagus itu gitu. Kalau pikirannya sama, jalan pikirannya sama gitu ya, akhlaknya sama, selevel dengan sultan yang dengan pemimpin yang jair umpamanya ya. Nah, yang hanya kelakuannya menumpuk-numpuk harta dan senang-senangan dengan harta rakyatnya gitu ya. Nah, itu ya tidak merasa kalau itu hal yang tercela gitu ya. Makanya apa? Ya ikut mendukung kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau orang yang soleh, nah bisa melihat itu hal yang tidak baik, maka kemudian mencela. Jika ada pemimpin yang suka menumpuk harta dan bersenang-senang dengan hartanya rakyat itu. Ya khafu alaihi sadiquhu hamimuhu. Bahkan katanya di sini ya. Ini ya khafu tadi itu ya, bukan yukhafu. Ya khafu alaihi sadiquhu itu wadi ya. Nah, temannya, teman akrabnya gitu ya. Nah, itu semuanya takut itu sama sultannya itu. Bahkan khawatir juga. Khawatir nanti keseret juga kalau umpamanya si sultan itu berbuat umpamanya ya berbuat korupsi atau berbuat yang tidak baik, nanti bisa keseret ini temennya ini gitu. Saudara sekandungnya juga begitu ya. Ada juga yang kemudian membenci malah ke sultan itu karena hal yang dia lakukan itu tadi, suka numpuk-numpuk hartanya gitu ya. Ada, ini bisa dipahami dua versi ya. Artinya gimana? Yang pertama, teman karibnya itu mengkhawatirkan kelakuan sultan itu yang suka menumpuk-numpuk hartanya tadi itu. Gitu ya. Kemudian apalagi saudara sekandungnya itu ikut membencinya karena membenci sultan itu karena suka menumpuk-numpuk harta dan bersenang-senang dengan harta rakyatnya itu. Seperti itu. Nah, itu pengertian yang kedua seperti itu. In manahu lam ya'dam la iman wa in badalahu lam yajid radiyan. Seorang pemimpin itu kadang-kadang juga repot ya. Gimana katanya? Kalau umpamanya dia itu tidak memberikan hartanya itu, ada orang minta, kemudian dia tidak memberikan harta, tidak memberikan hartanya itu, maka orang di situ mesti mencela gitu ya. Tapi kalau umpamanya diberikan, ada orang minta, kemudian dia si sultan ini memberikan hartanya, maka ada juga lam yajid radiyan. Ada juga yang tidak ridho di situ. Gitu loh. Ini serba salah juga kadang-kadang jadi pemimpin ini. Dikasih tidak ridho gitu ya. Kadang-kadang kalau tidak dikasih mencela. Kalau dikasih enggak ridho.
Nah, itulah salah satu suka dukanya jadi pemimpin ya. Ini kaitannya dengan harta yang dia miliki. Gitu. Jadi pengertiannya di sini lam ya'dam itu lawan dari lam yajid. Barusan itu loh ya, lam ya'dam ya. Kemudian lam yajid itu berlawanan itu. Ya. Kalau lam ya'dam secara bebas kita mengartikan menemukan. Kalau lam yajid tidak menemukan. Begitu pemahamannya ini. Selanjutnya afatud dunya. Piro-piro penyakit dunia. Afatun itu pendek kalau mufradnya. Afatun, afatani, afatun. Nah, tinggal taknya itu aja sama alifnya ya. Taknya diganti tak marbutoh ya. Nah, tapi ini waktunya sudah habis ya. Tentang afatud dunya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, semoga pada hari ini apa yang saya sampaikan pada hari ini membawakan manfaat kepada kita, dan ini mengingatkan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita sadari, hal-hal yang jelek yang tidak kita sadari, gitu ya. Nah, ini banyak memberikan nasihat kepada kita kaitannya dengan peran kita sebagai rakyat, bagaimana kita harus bersikap kepada pemimpin kita, gitu ya. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.